Bu Nanda tidak ada jam mengajar kah? Tidak ada, Bu. Boleh saya meminta bantuan? Oh ya, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu, saya kan ada tugas dari guru penggerak. Nah, diminta untuk mewawancarai rekan sejawat terkait dengan kasus yang nantinya menjadi tugas saya. Nah, di dalam kasus tersebut nanti Bu Nanda silakan untuk menanggapi. Jadi nanti ada satu kasus berkaitan dengan kasus pembelajaran. Bisa saya bacakan ya Bu ya? Iya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Bu Nanda. Nah, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Bu Nanda. Nah, Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid ada yang takut, sebagian lagi sudah bisa menyesuaikan diri Bu. Nah, kepala sekolah dan juga orang tua murid pun sangat menghargai dengan kerja kerasnya Bu Tati tersebut, karena meskipun galak ya, terkenal galak kan, hasilnya nilainya pun meningkat anak-anak. Nah, suatu hari Bu Nanda mendengar tangisan seorang murid yang pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Bu Nanda melihat ada murid perempuan yang duduknya itu berlutut di atas batuan yang sangat panas di depan kelas. Nah, kemudian Bu Nanda melihatnya, selain itu melihat Bu Tati juga tidak menghiraukan. Ketika mengajar pun ya biasa-biasa saja. Nah, namun Bu Nanda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelasnya Bu Tati tersebut juga mencari celah supaya gimana bisa melihat nangis yang ada di depan kelasnya itu. Nah, sekarang pertanyaan dari saya Bu, apa yang harus Bu Nanda lakukan jika melihat hal tersebut? Kalau menurut saya, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mendatangi siswa tersebut, lalu mengajaknya ke tempat yang lebih nyaman supaya tidak mengganggu teman yang lain yang sedang berada di dalam kelas. Dan saya juga akan mencoba untuk menenangkannya. Kemudian saya akan menanyai anak tersebut mengapa anak tersebut menangis, lalu mengapa berada di luar kelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan situasi tersebut. Lalu yang kedua, karena tadi berkaitan dengan guru, maka saya juga harus bertanya dengan Bu Tati terlebih dahulu tentang permasalahan yang seperti apa yang terjadi. Tapi nanti setelah jam pelajaran berakhir, supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran juga. Jadi tadi cara pertama yang Bu Nanda lakukan mendatangi siswa, kemudian diajak ke tempat yang nyaman, ditenangkan dulu supaya tidak nangis lagi dan nggak mengganggu teman yang lainnya di dalam kelas, karena tadi kan sempat dilihat teman-teman yang lainnya, jelas anak-anaknya di dalam kelas juga tidak fokus ya. Kemudian cara yang kedua tadi, Bu Nanda akan bertanya dengan Bu Tati, tetapi tidak langsung begitu ya, nunggu nanti ketika jam pelajarannya berakhir ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Nanda, apakah guru lain itu dapat menginterupsi Bu Tati pada saat itu? Kira-kira boleh atau tidak? Kalau untuk menginterupsi itu tidak boleh Bu Esti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita kan juga punya aturan, jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya saat kita diajak berdiskusi, ya kita harus cari waktu longgarnya, mungkin saat pembelajaran sudah berakhir atau di waktu istirahat. Lalu kita juga harus memikirkan bagaimana cara diskusi yang baik supaya tidak menyinggung Bu Tati. Begitu Bu. Ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari jawaban yang kedua,
Bu Nanda tadi tidak boleh ya, jadi langsung menginterupsi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi harus tahu dulu permasalahannya apa, karena langsung menyela seperti itu tidak boleh. Nah kemudian tadi mengajak Bu Tati untuk mencari waktu yang longgar, diajak bicara, pertanyaan-pertanyaannya yang sesuai supaya tidak menyinggung juga. Ya. Selanjutnya Bu, nah dari situasi kasus tadi kira-kira apa yang bisa Ibu Nanda lakukan? Kalau cara saya tadi ya berdiskusi dengan Bu Tati. Ya selain menanyakan inti permasalahan yang terjadi, saya juga akan memberikan saran. Misalnya memberikan sanksi yang lebih mendidik ke siswa dengan memberikan tugas tambahan. Nah, kalau seperti itu kan siswa nanti juga tidak kehilangan hak belajarnya. Kalau tadi kan juga mengganggu temannya belajar di dalam kelas juga, Bu. Dan untuk siswa yang menangis tadi, saran saya seperti mengingatkan kewajiban seorang siswa yang harus dilaksanakan itu seperti apa, supaya tidak mendapatkan sanksi dari bu guru, dan segera meminta maaf apabila berbuat salah, tidak mengulangi hal yang seperti itu lagi. Iya benar sekali Bu. Jadi untuk Bu Nanda tadi yang harus dilakukan kalau berkaitan dengan Bu Tati, menanyakan inti permasalahannya, kemudian karena kan supaya hak mengajarnya seperti Bu Tati, terus kemudian siswa hak belajarnya juga tidak ada yang terganggu. Kemudian tadi juga alangkah baiknya sarannya tadi memberikan tugas tambahan saja. Kalau tugas tambahan kan jelasnya lebih mendidik, misalkan dengan tambahan tugas dengan belajar di rumah apa, atau mungkin di dalam kelas. Nah, kemudian untuk siswa mengingatkan, mungkin kalau di dalam kelas kalau mengingatkan dengan supaya meminta maaf, kemudian tahu dengan hak kewajibannya siswa. Nah itu berhubungan dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat dulu ya. Karena di dalam kelas kan setiap kelas pasti ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama dari siswa maupun gurunya. Pertanyaan selanjutnya, nah ini merupakan pertanyaan yang terakhir untuk Bu Nanda. Dapatkah Bu Nanda itu menginterupsi mengapa dan bagaimana? Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, seperti pendapat saya tadi, Bu. Jadi menginterupsi itu tidak diperbolehkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita harus tahu permasalahannya dulu seperti apa. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi lebih baik dengan cara berdiskusi saja, berdiskusi tentang bagaimana solusinya seperti itu. Ini kan terjadi di dalam kelas juga, ada guru, ada muridnya juga. Tentunya di dalam kelas tersebut juga sudah ada kesepakatan kelas. Jadi disesuaikan saja konsekuensinya dengan kesepakatan kelas tersebut. Jadi kesimpulan jawaban terakhirnya dari Bu Nanda tadi, tidak boleh untuk menginterupsi karena baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi harus tahu permasalahannya itu apa, inti permasalahannya, tidak boleh memaksakan. Jadi harus bertindak, harus begini, harus begitu, tidak boleh. Nah, jadi caranya yang paling baik menurut Bu Nanda tadi berdiskusi, mencari solusi. Mungkin kalau di guru penggerak namanya coaching, Bu. Jadi coaching dengan rekan sejawat, kalau dengan Bu Tati bisa dengan murid juga tadi melalui pertanyaan-pertanyaan, nah itu coaching. Nah tentunya di dalam kelas juga ada keyakinan kelas, jadi konsekuensinya yang diambil bisa disesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat guru dan juga murid. Nah kalau melihat dari pendapat Bu Nanda dari awal sampai terakhir, saya melihat dari kasus ini adalah mengenai prinsip jangka pendek dan jangka panjang.
jangka pendek dan jangka panjang itu nanti berkaitan dengan kalau tadi melihat siswanya kan menangis, kemudian dibiarkan panas di bawah terik matahari berlutut pulang. Nah, untuk awal-awal mungkin tidak apa-apa, tapi di jangka panjangnya nanti bagaimana? Mungkin bisa jadi dampak buruknya ya, siswa itu bisa membenci gurunya, kemudian ada rasa dendam. Nah, yang paling menakutkan lagi itu ada psikisnya terganggu, mungkin karena dia tidak berani masuk sekolah atau mungkin yang lainnya. Ya, terima kasih Bu Nanda atas tanggapannya ya. Nah, semoga nantinya ketika kita mengalami kasus yang serupa seperti ini, kita dapat menyelesaikan dengan baik, dapat mengambil keputusan yang bijak dan juga tepat. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.